Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jaringan saraf pada manusia dan hewan. Jaringan saraf pada sistem saraf sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kaki kita melangkah, tangan kita bergerak, mata kita berkedip, semuanya berhubungan dengan sistem saraf yang diperintah oleh otak melalui impulsnya. Dan contoh lain bisa kita lihat ketika kita mencubit tangan kita, lalu kita merasakan sakit. Rasa sakit itu adalah diterjemahkan oleh otak melalui sistem saraf atau rangsangan yang dibawa melalui jaringan saraf. Ataupun contoh lain ketika kita memegang benda, ada yang permukaannya halus dan ada juga permukaannya kasar. Kita bisa membedakan halus ataupun kasar tersebut juga karena terjemahan otak melalui sistem saraf. Jadi, jaringan saraf dalam sistem saraf sangat berperan penting dalam menerima dan meneruskan rangsangan. Sehingga pengertian dari jaringan saraf ini adalah kumpulan dari sel-sel saraf yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sel saraf tersebut disebut juga dengan neuron. Neuron ataupun sel saraf secara garis besar dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah dendrit, yang kedua badan sel saraf, yang ketiga akson atau disebut juga dengan neuron. Dendrit di sini berfungsi dalam menerima rangsangan dan meneruskan rangsangan ke badan sel. Terus yang kedua adalah badan sel yang memiliki inti sel atau nukleus. Ini berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson atau neuron. Dan itu badan sel yang terdapat inti sel di dalamnya juga berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan yang ada pada sel saraf tersebut. Sedangkan akson atau neuron berfungsi dalam membawa rangsangan meninggalkan badan sel menuju sel saraf berikutnya. Akson ini memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah berikut ini. Adapun bagian-bagian dari akson yaitu berikut ini. Yang pertama ada yang disebut dengan sel hubung myelin, yaitu lapisan paling luar pembungkus dari akson. Yang kedua adalah sel Schwann, yaitu sebuah lapisan yang terletak di sebelah dalam lapisan sel hubung myelin, juga berfungsi membungkus dan melindungi akson. Kemudian ada yang namanya nodus Ramphel, yaitu bagian akson yang tidak memiliki sel hubung myelin. Nodus Ramphel ini berfungsi dalam mempercepat jalannya impuls atau rangsangan. Kemudian ada yang disebut dengan terminal akson atau akson terminal, merupakan tempat pertemuan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Demikianlah sekilas pembahasan tentang jaringan saraf pada manusia ataupun hewan. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.